Di awal film diperdengarkan narasi tentang pencarian dua remaja setelah kejadian aneh dialaminya. Mereka masing-masing bernama Taki Tachibana dan Mitsuha Miyamizu. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi semata. Kemudian Mitsuha tersadar setelah dibangunkan oleh adiknya yang diketahui bernama Yotsuha Miyamizu. Anehnya, Mitsuha yang saat ini terbangun langsung kebingungan dengan kondisinya. Tidak hanya pada lingkungan di sekitarnya, tetapi juga pada kondisi fisiknya sendiri. Tak ingin larut dalam kebingungan itu, Mitsuha pun segera bersiap untuk memulai aktivitas di hari tersebut. Secara mengejutkan, neneknya yang mendapati perubahan sikap Mitsuha lalu mengatakan bahwa sikap remaja perempuan itu kini sudah kembali normal. Tidak seperti sebelumnya yang dinilainya sangat aneh. Mereka pun lalu melanjutkan aktivitas di pagi itu dengan sarapan bersama, sembari melihat berita di TV. Dalam berita disebutkan bahwa dalam beberapa hari ke depan, sebuah komet akan melintasi bumi dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Komet kali ini nampaknya juga begitu spesial. Karena selain bisa dinikmati secara langsung, ternyata komet tersebut juga hanya melintasi bumi selama 1200 tahun sekali saja. Usai sarapan, Mitsuha dan Yotsuha pun berangkat ke sekolah masing-masing. Dalam perjalanannya, Mitsuha sempat dihampiri oleh dua temannya, Sayaka dan Teshi. Anehnya, kedua temannya itu malah mengutarakan hal yang sama dengan nenek Mitsuha, di mana saat ini remaja perempuan itu dinilainya sudah kembali normal. Bahkan Teshi menuturkan jika Mitsuha beberapa waktu yang lalu sempat seperti orang kerasukan. Namun anehnya, Mitsuha sendiri malah tidak mengingat kejadian apapun seperti yang dikatakan oleh temannya itu. Perjalanan pagi itu juga sempat diwarnai dengan sedikit ketegangan. Pasalnya, Mitsuha dan teman-temannya melewati sebuah kerumunan kampanye pemilihan wali kota baru yang ternyata dilakukan oleh ayah Mitsuha yang bernama Toshiki. Tampaknya hubungan ayah dan anak itu tidak terjalin dengan baik, karena Mitsuha hanya berlalu begitu saja, seolah nampak malu dengan aktivitas yang dilakukan oleh ayahnya itu. Terlebih beberapa siswa perempuan lainnya juga membuli Mitsuha dengan mengatakan jika Toshiki sebelumnya sempat terlibat dalam masalah korupsi. Di dalam kelas, perhatian Mitsuha teralihkan dengan ditemukannya tulisan di buku yang menanyakan siapa namamu, yang sontak membuatnya berpikir penuh curiga. Apalagi ia sendiri juga merasa tidak pernah membuat tulisan tersebut di bukunya. Tak lama kemudian, fokus Mitsuha pun pecah ketika tiba-tiba namanya disebut oleh guru yang tengah mengajar. Namun anehnya, lagi-lagi orang di sekitarnya juga merasa bahwa Mitsuha kini telah kembali normal. Termasuk gurunya setelah mendapati murid perempuan itu mengetahui namanya sendiri. Merasa janggal dengan respon yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya, Mitsuha pun menanyakan hal tersebut pada Sayaka dan Teshi. Betapa terkejutnya ia. Kedua temannya itu malah mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu, Mitsuha sempat berperilaku sangat aneh. Mulai dari lupa lokasi tempat duduk dan lokernya, penampilan berantakan dengan rambut yang tak mengenakan pita, hingga menunjukkan gejala seperti orang amnesia. Mendengar hal tersebut, Mitsuha malah semakin dibuat kebingungan. Pasalnya dalam beberapa waktu yang lalu, ia juga sempat merasa seperti sedang berada dalam kehidupan orang lain. Namun rasanya seperti hanya sebuah mimpi. Dalam perjalanan pulang, Mitsuha sempat mengutarakan keinginannya untuk segera lulus agar ia bisa tinggal di kota dengan semua fasilitas yang jelas tidak tersedia di tempat tinggalnya saat ini. Malam itu, Mitsuha bersama adiknya dan neneknya nampak tengah asik merajut benang di kuil Miyamizu. Seperti yang sudah-sudah, momen kebersamaan itu juga diwarnai dengan cerita sang nenek yang mengisahkan tentang kebakaran besar yang sempat melanda kuil mereka, tepat sekitar 200 tahun yang lalu. Kejadian itu juga membuat banyak dokumen penting turut terbakar habis di kuil tersebut. Meski begitu, sang nenek tetap ingin menjaga tradisi dengan melanjutkan festival mereka meski banyak orang tidak mengetahui secara pasti tentang makna tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun itu. Sang nenek juga sempat membahas mengenai Toshiki yang dinilainya begitu bodoh karena rela meninggalkan anak-anaknya hanya untuk menuruti ambisinya di politik.
Di waktu yang sama, Toshiki terlihat sedang mengunjungi kedai milik keluarga Teshi dan menikmati sake bersama dengan ayah Teshi. Dalam pertemuan tersebut, Toshiki meminta ayah Teshi untuk menolongnya dalam kampanye nanti. Ayah Teshi yang berprofesi sebagai kontraktor itu pun dengan senang mau membantu Toshiki sebagai tim suksesnya untuk memenangkannya kembali dalam pemilihan wali kota nanti. Kembali ke Mitsuha, ia bersama sang adik kini sedang memulai pertunjukannya di kuil Miyamizu. Meski tak banyak orang yang menontonnya, namun kakak beradik itu tetap menjalani pertunjukan dengan serius. Termasuk dengan melakukan tradisi turun-temurun di mana keduanya harus mengunyah nasi yang kemudian dimuntahkan dan dibiarkan berfermentasi hingga menjadi sake. Sialnya, pertunjukan itu ternyata juga dilihat oleh beberapa teman sekolah Mitsuha yang diketahui suka membulinya. Hal itulah yang membuat Mitsuha merasa sangat malu dan semakin tak tahan untuk terus berada di kota tempat tinggalnya saat ini. Ia pun meluapkan perasaannya itu dengan berteriak di gerbang kuil, dengan mengatakan bahwa dirinya sangat benci dengan kotanya dan ingin menjadi laki-laki tampan yang tinggal di Tokyo pada kehidupan yang selanjutnya. Keesokan harinya, diperlihatkan seorang remaja laki-laki yang terbangun dari tidurnya, dan ia diketahui bernama Taki. Anehnya, remaja laki-laki itu malah merasa ada yang janggal pada dirinya. Dan benar saja, ternyata remaja laki-laki itu adalah Mitsuha, yang entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja bisa masuk ke dalam tubuh tersebut. Ia pun beberapa kali memandangi sekitar kamarnya dan meraba dada serta kemaluannya sendiri. Namun tak berlangsung lama karena kemudian ayah Taki menyuruhnya untuk segera bersiap pergi ke sekolah. Bukannya segera beranjak ke sekolah, Mitsuha yang pada dasarnya adalah dalam tubuh Taki malah sibuk mengagumi keindahan Tokyo yang selama ini telah menjadi kota impiannya sejak dulu. Sama halnya seperti Mitsuha di desa yang memiliki dua teman dekat di sana. Taki pun di sekolah juga memiliki dua teman dekatnya yaitu Tsukasa dan Takagi. Tidak hanya dibuat kagum oleh pemandangan di Tokyo, Mitsuha yang berada di dalam tubuh Taki juga kembali takjub ketika mendapat ajakan dari kedua temannya untuk ke kafe. Mengingat selama ini di desa Mitsuha memang tidak ada tempat semacam itu. Namun anehnya Mitsuha di sini justru masih menganggap bahwa semua yang dialaminya saat ini hanyalah mimpi semata. Ketika berada di kafe, Taki nampak sangat kagum pada tempat tersebut. Mulai dari bangunan interiornya hingga sejumlah menu yang dihidangkan. Bahkan ia sampai memfoto makanan yang dipesannya. Namun acara nongkrong saat itu tak bisa dilakukannya lama-lama. Sebab ponsel Taki tiba-tiba mendapat pesan yang mengingatkannya untuk segera berangkat ke tempat kerja. Mengingat selama ini dirinya memang sekolah sembari kerja sampingan di sebuah restoran. Di tempat kerjanya, Mitsuha yang selama ini tidak pernah memiliki pengalaman bekerja sama sekali jelas sangat kerepotan, terlebih dengan sejumlah menu masakan Italia yang sangat asing baginya. Mulai dari salah mencatat pesanan, makanan yang tertukar, hingga kerjaannya yang lamban juga menjadi sorotan beberapa rekan kerjanya. Kondisi itu bahkan semakin diperparah dengan tingkah dua pengunjung pria di tempat tersebut yang secara sengaja menyabotase makanan dengan memberikan tusuk gigi di dalamnya. Tujuannya tentu saja agar kedua pria itu tidak perlu membayar atas makanan yang telah mereka santap. Meski awalnya sempat kebingungan untuk menghandle komplain dari pengunjung itu, namun untungnya Taki dibantu oleh salah satu pelayan lainnya yang bernama Okudera. Seolah tak puas hanya dengan memarahi Okudera, dua pengunjung pria tadi juga sempat merobek rok yang dipakai pelayan itu. Di akhir jam kerjanya, Taki yang mendapati rok Okudera dalam kondisi sobek akhirnya berinisiatif untuk menjahitnya. Meski awalnya Okudera malu dan menolak tawaran tersebut, namun Taki yang pada dasarnya telah terbiasa merajut dan menjahit malah bisa membuat rekan kerjanya itu kagum padanya. Karena tidak hanya sekedar menutup bekas sobeknya saja, melainkan Taki juga memberikan motif bunga untuk jahitannya. Sikap Taki yang menjadi begitu feminim jelas telah menarik simpati Okudera.
Hal itu juga langsung diutarakannya dengan mengatakan bahwa pelayan perempuan itu kini menjadi makin suka kepada Taki. Setibanya di rumah, Mitsuha yang ada di dalam diri Taki pun mulai penasaran dengan sosok remaja laki-laki itu. Ia lalu membuka ponselnya dan menemukan sejumlah foto Okudera yang seolah menjelaskan bahwa selama ini Taki sangat mengagumi rekan kerjanya itu. Tidak hanya foto-foto saja, Mitsuha juga menemukan catatan diari yang dibuat oleh Taki di ponselnya dengan sangat rapi. Hal itulah yang kemudian mendorong Mitsuha untuk turut menuliskan pengalamannya hari itu ke dalam diari tersebut. Menariknya, saat ia mulai mengisi diari, tiba-tiba Mitsuha teringat tentang tulisan yang sempat ia temukan di buku sekolahnya. Namun kali ini, Mitsuha tidak menulis hal yang sama seperti di bukunya, melainkan ia justru menuliskan namanya di telapak tangannya sendiri. Keesokan harinya, Taki yang terbangun dari tidurnya kini telah mendapati dirinya sudah berada dalam tubuhnya lagi. Namun sejumlah kejanggalan pun dirasakannya, mulai dari ditemukannya tulisan nama Mitsuha di telapak tangan, catatan diari di ponselnya, serta respon dari teman-temannya yang menilai jika Taki telah kembali normal, seperti juga yang sempat dialami oleh Mitsuha di awal film tadi. Tidak hanya dari teman sekolahnya saja, rekan kerjanya di restoran pun juga menilai adanya perubahan sikap dari Taki. Mereka bahkan tak terima karena sempat mendapati Taki yang pulang kerja diantar oleh Okudera kemarin. Beralih ke Mitsuha, kejanggalan demi kejanggalan pun kembali ia temukan. Hal itu juga terus dialaminya secara acak di hari yang berbeda. Sama halnya dengan orang-orang di sekitarnya yang juga menilai perubahan sikap Mitsuha yang sangat aneh. Ia yang biasanya sangat feminim, tiba-tiba menjadi perempuan yang tomboy dan kerap membuat kehebohan di sekolah. Hingga pada akhirnya, Mitsuha pun mulai menyadari bahwa selama ini yang dialaminya bukanlah sebuah mimpi, melainkan telah terjadi pertukaran tubuh di antara dirinya dan Taki yang masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Sama halnya dengan Taki, ia pun mulai menyadari bahwa selama ini dirinya telah bertukar tubuh dengan Mitsuha melalui catatan diari yang selalu dibuat oleh remaja perempuan itu saat berada dalam tubuhnya. Nah, sejak saat itulah keduanya mulai menjalin komunikasi melalui catatannya masing-masing, termasuk dengan membuat kesepakatan untuk tetap menjaga kehidupan masing-masing dengan baik ketika mereka saling bertukar tubuh. Meski banyak hal yang saling berseberangan dengan karakternya masing-masing, namun pertukaran tubuh itu juga memberi dampak yang cukup baik pada kedua remaja itu. Di satu sisi, sikap feminim yang dimiliki Mitsuha telah membuat Taki menjadi lebih dekat dengan Okudera, meski ia dinilai telah menghambur-hamburkan uang untuk makan di kafe. Di sisi lain, Taki yang pemberani dan jago olahraga telah berhasil membangun image Mitsuha menjadi remaja perempuan yang populer di sekolahnya. Bahkan sosok remaja perempuan itu kini banyak dikagumi oleh murid lainnya. Di suatu hari, Taki yang tengah berada dalam tubuh Mitsuha diajak oleh neneknya untuk mengunjungi suatu tempat bersama Yotsuha. Dalam perjalanan itu, sang nenek sempat menceritakan tentang Musubi, yang merupakan sebutan lama dari dewa penjaga di tempat itu. Musubi juga dijelaskan sebagai hubungan saling terikat dengan apapun, yang juga menjadi filosofi tradisi merajut yang selama ini selalu dilakukan oleh mereka. Perjalanan panjang itu pun akhirnya berujung pada sebuah lokasi yang menjadi tempat bersemayamnya tubuh dewa kuil Miyamizu. Sang nenek juga mengatakan bahwa mereka harus menyerahkan sesuatu yang sangat penting sebagai persembahan bagi dewa kuil. Karena alasan itulah, maka mereka pun menyerahkan kuci Kamisake di tempat itu. Tak lama kemudian perjalanan pun kembali dilanjutkan hingga pada akhirnya mereka pun sampai di sebuah lokasi dengan pemandangan yang sangat indah, yang sekaligus juga bertepatan dengan Katawere Doki atau gerhana, di mana komet nantinya diyakini bisa disaksikan dengan mata telanjang dari lokasi tersebut. Belum cukup lama Taki memandangi hamparan keindahan alam di tempat itu, perhatiannya pun teralihkan setelah sang nenek tiba-tiba menanyai sesuatu yang tiba-tiba saja membuatnya terbangun dalam tubuh aslinya lagi. Tidak cukup dengan dibuat haru oleh kenangannya bersama nenek dan Yotsuha,
Taki kini dibuat bahagia karena ternyata Mitsuha yang sempat berada dalam tubuhnya akhirnya bisa mengajak kencan Okudera. Dengan cepat remaja laki-laki itu pun bergegas menuju ke lokasi janjian. Dalam kencan pertama mereka, Taki dan Okudera sempat berkeliling ke beberapa tempat termasuk ke sebuah galeri di mana secara kebetulan Taki juga mendapati salah satu foto yang tak asing baginya. Namun sayangnya Taki yang baru pernah kencan untuk pertama kalinya tak bisa membuat kesan yang cukup baik pada Okudera. Alhasil pertemuan mereka pun berakhir begitu saja. Seolah ingin membagikan pengalamannya dengan Mitsuha tentang kencan pertamanya, Taki sempat menghubungi nomor yang ditulis Mitsuha di ponselnya. Namun entah kenapa telepon tersebut tak kunjung diangkatnya. Di waktu yang sama, Mitsuha yang berada dalam tubuhnya mulai membayangkan pengalaman kencan pertama Taki dengan Okudera dan berharap agar semuanya bisa berjalan lancar. Namun anehnya remaja perempuan itu tiba-tiba meneteskan air mata begitu saja, seolah memiliki hubungan emosional yang saling terikat dengan Taki. Di malam itu, Teisei dan Sayaka yang akan mengunjungi festival tiba-tiba dikejutkan oleh penampilan baru Mitsuha yang kini berambut pendek. Mereka pun lalu menyaksikan komet yang secara kebetulan tengah melintas saat itu. Uniknya, komet yang diberi nama Tiamat itu tiba-tiba pecah dan membuat dua bagian yang terpisah dengan jalur lintasannya masing-masing. Kembali ke Taki, ia yang tak berhasil menghubungi nomor ponsel Mitsuha akhirnya berencana untuk menceritakannya melalui catatan diarinya di ponselnya. Harapannya adalah agar Mitsuha bisa membacanya dan memperbaiki hubungan Taki dengan Okudera. Namun tampaknya niat tersebut tak akan bisa dilakukannya. Sebab sejak saat itu juga, baik Taki maupun Mitsuha tak lagi bertukar tubuh seperti sebelumnya. Sejak saat itu juga, pikiran Taki selalu diselimuti oleh bayangan Mitsuha dan semua kehidupan yang sempat dilaluinya selama di desa. Hal itulah yang mendorongnya untuk bisa bertemu secara langsung dengan perempuan tersebut. Melalui sketsa yang ia gambar sendiri sesuai dengan ingatannya pada pemandangan di kampung halaman Mitsuha, Taki pun memutuskan untuk mencari sendiri keberadaan sosok remaja perempuan itu. Dalam perjalanannya, Taki yang pada awalnya hanya ingin sendiri mencari Mitsuha, malah harus pergi bersama Tsukasa dan Okudera, yang kebetulan juga mengetahui rencana tersebut. Alhasil perjalanan pun dilakukan oleh mereka bertiga. Pencarian Mitsuha nampaknya tidak semudah seperti yang mereka bayangkan. Berbagai tempat sudah mereka kunjungi, namun semuanya nihil, tanpa ada satupun petunjuk yang mengarah pada tujuan mereka. Hal itulah yang membuat Taki memutuskan untuk kembali ke Tokyo pada malam itu. Namun rencana itu berubah seketika setelah wanita penjual ramen tiba-tiba terceletuk lokasi keberadaan danau seperti yang dilihatnya pada sketsa buatan Taki, yang mana danau itu disebutnya berada di Itomori. Hal serupa juga diungkapkan oleh suami dari wanita itu yang mengaku jika ia dulunya berasal dari Itomori. Mendengar hal tersebut, Taki yang awalnya sempat hilang semangat akhirnya mulai menemukan kembali semangatnya untuk bisa menemukan Mitsuha. Sama halnya dengan Tsukasa dan Okudera yang juga bersemangat untuk mengunjungi Itomori. Terlebih mereka mengetahui jika tempat tujuannya nanti merupakan lokasi yang disebutkan berita sebagai tempat jatuhnya komet Tiamat. Setibanya di lokasi tujuan mereka, pemandangan memilukan nampak begitu nyata di hadapan Taki. Bangunan, fasilitas umum, hingga sarana transportasi, semuanya terlihat sudah hancur berantakan. Ia yang sangat meyakini jika itu lokasi tempatnya bertukar tubuh dengan Mitsuha harus dibenturkan dengan kenyataan lain, yang membuatnya semakin kebingungan. Di mana ternyata desa tersebut hancur setelah insiden jatuhnya komet 3 tahun yang lalu dan telah memakan ratusan korban jiwa di tempat itu. Anehnya lagi, ia yang ingin mencari petunjuk lain dari catatan di ponselnya malah tidak menemukan apapun di sana. Semua catatan diari yang dibuat Mitsuha dan histori percakapan remaja perempuan itu pun menghilang begitu saja. Tak puas dengan hasil tersebut, Taki masih terus berusaha untuk mencari informasi sebanyak mungkin mengenai Itomori dengan dibantu oleh Tsukasa dan Okudera.
Perasaannya pun semakin dibuat hancur ketika mendapati data lengkap mengenai ratusan korban jiwa dalam insiden jatuhnya komet di kala itu, di mana ia menemukan nama Sayaka dan Teshi, tak terkecuali dengan Mitsuha. Mendapati ketiga nama itu dalam korban jiwa, Taki yang tak terima dengan semua itu pun mulai dibuat bimbang. Pasalnya, insiden jatuhnya komet terjadi 3 tahun yang lalu, sementara ia sendiri baru beberapa minggu sebelumnya berada di sana dalam tubuh Mitsuha. Bahkan ia ingat betul ketika Mitsuha memberitahunya soal festival musim gugur dengan komet yang akan melintas saat itu. Seakan tak rela jika harus mengakui bahwa semua pengalamannya selama ini hanyalah sebuah mimpi, Taki pun mencoba mengingat kembali sosok yang memberinya gelang rajutan yang selama ini dipakainya. Hingga pada akhirnya ia pun teringat kembali tentang suatu tempat yang pernah dikunjunginya di Itomori. Alhasil Taki pun memutuskan untuk pergi ke tempat itu sendirian, tanpa sepengetahuan dari Tsukasa dan Okudera. Berbekal ingatan dan keyakinan pada filosofi musobi, Taki akhirnya berhasil mengunjungi lokasi yang pernah ia datangi bersama dengan Yotsuha dan neneknya ketika ia masih berada dalam tubuh Mitsuha. Tak ingin membuang waktunya, remaja laki-laki itu pun langsung menuju ke dalam gua yang dulu menjadi tempat disimpannya sake miliknya bersama Yotsuha. Taki yang mulai menyadari filosofi musobi di mana dirinya merupakan setengah dari Mitsuha lalu meminum sake yang pernah ia buat dulu. Dengan terus berharap agar kesempatannya untuk bisa menjadi Mitsuha bisa terulang lagi, hingga kemudian ia yang berusaha untuk beranjak dari gua itu tiba-tiba terpleset jatuh dan seolah jiwanya dibawa masuk ke dimensi lain. Dalam dimensi tersebut, Taki diperlihatkan bagaimana masa lalu Mitsuha ketika masih hidup. Mulai saat ia dilahirkan hingga tepat ketika remaja perempuan itu tengah berada di festival musim gugur dengan hujan meteor di atasnya. Berulang kali Taki berusaha untuk memberitahu Mitsuha agar tidak datang ke festival malam itu dan pergi sejauh mungkin dari Itomori. Namun tampaknya upaya itu tak memberikan dampak apapun mengingat dirinya juga saat ini tengah berada di dimensi yang berbeda. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba saja Taki dibawa kembali ke dalam tubuh Mitsuha yang baru saja bangun dari tidurnya. Di hari itu, Taki yang kembali berada dalam tubuh Mitsuha tengah bersiap untuk berangkat sekolah. Namun ia sempat melihat berita di TV yang menyebut jika komet Tiamat akan melintasi Tomori malam itu juga. Tak lama kemudian, neneknya pun mendekatinya dan mengatakan bahwa yang ada di depannya saat ini bukanlah Mitsuha yang biasanya. Mendengar hal itu, Taki pun terkejut karena ternyata sang nenek selama ini telah menaruh curiga, bahkan meyakini jika sosok yang berada dalam tubuh Mitsuha selama ini bukanlah cucunya. Keduanya pun lalu duduk bersama dan mulai mengobrol tentang sejarah keturunan Miyamizu, di mana setiap generasi dalam silsilah keluarga tersebut ternyata pernah mengalami hal yang serupa. Termasuk nenek dan mendiang ibu Mitsuha yang juga dulu pernah bermimpi seperti yang tengah dialami oleh Mitsuha saat ini. Tak ingin membuang waktunya, Taki yang berhasil meyakinkan Teshi dan Sayaka tentang potensi jatuhnya komet kini memulai aksi mereka dengan meretas sistem frekuensi yang selama ini digunakan untuk memberikan pengumuman di Itomori. Sementara untuk menyelamatkan para warga, mereka berencana untuk mengarahkannya ke sekolah. Karena hanya bangunan itulah yang nantinya tidak akan terimbas oleh ledakan komet Tiamat. Tidak hanya itu, Taki juga berencana untuk mendatangi Toshiki untuk meminta bantuannya memberikan pengumuman evakuasi keluarga. Mengingat ayah Mitsuha itu merupakan wali kota petahana di Itomori. Sayangnya pertemuan antara Taki dan Toshiki berlangsung dingin, mengingat hubungan wali kota itu dengan Mitsuha memang tidak berjalan baik selama ini. Toshiki bahkan menganggap Mitsuha sudah gila karena telah mengada-ngada dengan mengarang cerita soal ledakan komet. Alhasil pertemuan di antara keduanya menggantung begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Taki sempat memperingatkan Yotsuha untuk segera membawa nenek mereka pergi jauh dari Itomori. Namun lagi-lagi perkataannya tak digubris begitu saja oleh anak kecil itu.
Tapi tak lama kemudian, Taki kembali teringat tentang Mitsuha yang kemungkinan saat ini sedang berada dalam tubuhnya. Alhasil ia pun berinisiatif untuk mendatangi lokasi gua itu dengan meminjam sepeda Teshi. Beralih ke Mitsuha, ia yang saat ini berada dalam tubuh Taki kini mulai bangkit dan keluar dari dalam gua. Namun betapa terkejutnya ia ketika mendapati kondisi Itomori yang kini sudah porak-poranda. Hal itu juga yang seolah menyadarkannya bahwa dirinya saat ini bisa saja sudah mati dalam insiden jatuhnya komet Tiamat di kala itu. Kembali ke Taki, ia yang masih terus mengayuh sepedanya lalu teringat momen pertemuan pertamanya dengan Mitsuha tepat 3 tahun yang lalu. Dalam kilas balik diperlihatkan bagaimana Mitsuha bersusah payah menemui Taki di kala itu. Namun sayangnya saat itu Taki sama sekali tidak mengenal Mitsuha. Mengingat 3 tahun yang lalu, tubuh mereka juga belum pernah tertukar. Di akhir pertemuan itu, Mitsuha sempat memberikan tali ikat rambutnya yang kemudian dijadikan oleh Taki sebagai gelang keberuntungannya selama ini. Setibanya di lokasi yang sama, Taki yang masih berada dalam tubuh Mitsuha sempat mencari-cari keberadaan remaja perempuan itu. Sama halnya dengan Mitsuha yang ada dalam tubuh Taki. Dia pun berusaha menemukan sosok remaja laki-laki itu di sana. Namun sayangnya perbedaan waktu yang terpaut 3 tahun jelas tidak bisa mempertemukan kedua remaja itu. Melainkan hanya sebatas suara yang terdengar oleh masing-masing. Secara mengejutkan, keajaiban pun terjadi. Tepat ketika waktu memasuki senja, tiba-tiba saja kedua remaja itu berhasil kembali ke tubuhnya masing-masing. Bahkan mereka bisa bertemu di waktu yang sama. Momen haru, romantis, dan lucu bercampur dalam waktu yang singkat itu. Taki yang teringat tentang ikat rambut Mitsuha lantas mengembalikannya pada remaja perempuan itu. Dan mereka pun lalu menuliskan namanya di telapak tangan masing-masing. Dengan tujuan agar tidak lupa lagi pada nama mereka. Namun sayangnya hal itu tak berhasil dilakukan oleh Taki. Mengingat waktu senja yang telah habis. Mitsuha yang telah kembali ke masa lalu mulai berlari mencoba menyelamatkan para warga bersamaan dengan dimulainya festival musim gugur di sana. Sesuai rencana yang telah dibuat sebelumnya, Mitsuha dan Teshi akhirnya berhasil meledakkan gardu listrik yang sontak membuat seluruh pasokan listrik di Itomori terputus. Kemudian disusul oleh aksi Sayaka yang memberi pengumuman evakuasi melalui pengeras suara. Sayangnya, upaya yang dilakukan oleh Mitsuha dan Teshi di tempat festival tak berjalan mudah. Karena sebagian besar warga di sana mengira jika kedua remaja itu hanya mengarang cerita saja. Sialnya lagi, pengumuman yang dilakukan oleh Sayaka ternyata telah diketahui oleh anak buah Toshiki. Yang membuat remaja perempuan itu terpaksa menghentikan aksi penyelamatannya. Tidak hanya itu, kondisi pun kian kacau. Karena kemudian anak buah Toshiki yang mengambil alih pengeras suara malah mengumumkan bahwa situasi di Tomori baik-baik saja. Dan meminta warga untuk tetap tenang serta menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sama halnya dengan Teshi yang ternyata telah dipergoki oleh ayahnya ketika ia tengah berusaha meyakinkan para pengunjung festival untuk mengevakuasi diri mereka masing-masing. Alhasil tak ada satupun dari ketiga remaja itu yang tetap bisa menjalankan aksi penyelamatan mereka. Bagaikan pertunjukan kembang api, komet yang awalnya hanya terdiri dari satu bongkahan besar tiba-tiba pecah menjadi kepingan komet. Yang membuat pemandangan langit di kala itu menjadi sangat indah. Tapi malang bagi warga Itomori. Peringatan yang sempat disuarakan oleh Mitsuha dan teman-temannya tak dianggap serius. Hingga membuat sebagian besar warga di sana pun harus menjadi korban. Singkat cerita, 5 tahun pun telah dilalui Taki, atau tepatnya 8 tahun sejak terjadinya insiden jatuhnya komet di Itomori. Kali ini Taki tampak telah dewasa dan sedang mengisi hari-harinya dengan mencari pekerjaan. Namun seperti biasanya, pikirannya selalu saja disibukkan dengan sesuatu yang bahkan ia sendiri tak bisa mengingatnya.
Berbeda dengan dua temannya, Tsukasa dan Takagi malah sampai mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan di sana. Tak lama kemudian, Taki pun mendapat pesan dari Okudera yang mengajaknya untuk ketemuan. Dalam pertemuan itu, mereka sempat membahas kembali tentang Itomori. Namun anehnya, tak banyak hal yang bisa diingat oleh keduanya tentang tempat tersebut. Taki juga sempat mengatakan bahwa dirinya entah kenapa selalu saja tertarik untuk menggali informasi mengenai insiden jatuhnya komet di Itomori. Tapi lagi-lagi ia tak bisa mengingat apapun yang membuatnya begitu tertarik pada berita tersebut. Hal itu juga turut dirasakan Taki ketika sedang berada di sebuah tempat makan, di mana secara kebetulan terdapat pasangan yang tengah membahas tentang acara pernikahan mereka, yang ternyata mereka adalah Teshi dan Sayaka. Namun lagi-lagi Taki tak bisa mengingat apapun. Yang ada dalam benaknya hanyalah sebatas tertarik pada pembahasan kedua pengunjung itu. Hari demi hari pun dilalui Taki dengan terus mencari pekerjaan. Hingga suatu ketika perhatiannya teralihkan pada seorang wanita yang saat itu tengah berada di seberang kereta. Ia yang masih terus bertanya-tanya tentang sosok tersebut akhirnya mencari keberadaan wanita itu. Sampai pada akhirnya Taki pun berhasil menemui wanita tersebut. Taki dan wanita itu seolah tak saling mengenal satu sama lain, namun terasa pernah menjalin hubungan yang cukup erat di antara keduanya. Taki yang tak ingin kehilangan kesempatannya akhirnya memberanikan diri untuk menanyai langsung pada wanita itu. Secara mengejutkan, wanita itu pun mengungkapkan perasaan yang sama seperti Taki, di mana ia seperti pernah bertemu dengan pria itu, namun tak ingat secara pasti kapan dan siapa pria tersebut. Kemudian keduanya pun sama-sama menanyakan namanya satu sama lain sembari meneteskan air mata, seolah menjelaskan bahwa wanita yang ditemui Taki saat ini benar-benar adalah Mitsuha, yang mungkin saja sempat berhasil menyelamatkan diri dari insiden jatuhnya komet di Itomori bersama dengan warga lainnya di kala itu. Dan pertukaran tubuh yang melintasi waktu yang mereka alami dapat menyelamatkan Mitsuha pada insiden komet di masa lalu. Dan anime ini pun berakhir dengan sangat mengharukan.